Sistem imun itu fungsinya untuk apa? Kekebalan tubuh. Oke, sistem kekebalan tubuh, menghalau penyakit, terus sistem pertahanan tubuh, apalagi sistem imun kita sama nggak setiap orang sistem imunnya sama nggak? Enggak, beda. Beda. Beda ya. Betul beda gimana daya tahan tubuh kita. Ada yang misalnya ya kita lagi sehat nih, lagi fit, misalnya ada teman yang sakit flu, kita nggak akan tertular. Tapi kalau misalnya kita kecapean, kurang fit, terus misalnya kurang tidur, kurang istirahat, kita gampang banget tuh terserang penyakit. Ada yang temen pilek dikit, kita ketularan, kayak gitu. Nah, sistem imun ini adalah suatu sistem yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita dari berbagai macam agen penyakit ya, atau antigen seperti kuman, apalagi antigennya? Virus. Virus, kemudian Bakteri. bakteri. Selain bakteri ada lagi. Selain bakteri masih ada apa lagi? Jamur bisa? Bisa. Bakteri, jamur, virus, protista itu adalah agen-agen mikroorganisme, tapi kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa sakit, ya kan? Ya. Ya. Oke, good. Nah, oke, apa yang masih diingat tentang sistem imun? Coba sistem imun kita itu ada berapa macam? Tiga. Ada Apa? Iya, satu. Sistem Dua. imun. Dua, apa aja? spesifik dan non spesifik. Kalau yang spesifik sama non spesifik, good. Kalau yang non spesifik itu adalah yang gimana? Yang tidak Yang tidak mengenali dengan spesifik. Gelas. Kita mulai saja yang kemarin tadi sampai spesifik dan non spesifik. Non spesifik itu sistem imun kita itu tidak mampu mengenali antigen apa sih sebenarnya yang menyerang tubuh kita. Asal itu antigen, asal itu musuh pasti diserang, ya kan? Yang pertama bisa diserangnya sama apa, Miss? Bisa sama kalau misalnya sistem imun yang di tahap pertama, pintu pertama itu apa aja? Yang tahap satu. Sebelum masuk ke tubuh kita pasti dihalau dulu nih. Kulit. Good. Ada kulit, terus apa lagi? Ada lendir, ya kan? Ada silia. Betul. Terus ada saluran mukosa ya. Saluran mukosa ini adalah saluran mukus. Mukus itu lendir. Mukosa itu berasal dari kata mukus. Mukus itunya adalah lendir. Coba saluran pencernaan. Saluran pencernaan ada lendirnya nggak sepanjang saluran pencernaan? Ada. Saluran pernapasan ada lendirnya? Ada. Dahak. Ada. Saluran kelamin ada? Ada. Ya, itu adalah sebagai sistem pertahanan di tahap pertama, ya kan, yang disebut non spesifik tadi. Kemudian ada spesifik. Kalau spesifik itu yang udah tertarget, sudah tahu itu antigen penyebab penyakit apa, betul? Misalnya, wah ada penyakit TBC, ada bakteri Mycobacterium tuberculosis tuh, pasti nanti langsung diserangnya pakai yang spesifik gitu. Oke, kita bahas satu-satu mendalami pertemuan kita yang sebelumnya yang kemarin. Nah, mekanisme pembentukan kekebalan tubuh. Udah lihat semua gambarnya? Udah. Ada gambar apa aja di situ? Ada luar tubuh dan dalam tubuh. Oke, good. Yang di luar tubuh. Di luar tubuh itu kan ada keringat ya. Jadi dalam keringat kita itu mengandung lisozim. Lisozim itu adalah enzim yang berfungsi untuk
menghilangkan si kuman-kuman tadi. Jadi berguna nih keringat kita. Nah, ini ada luka ya. Luka, kulitnya terluka, patogen misalnya bakterinya masuk nggak kalau ada luka? Masuk ya. Patogen lihat. Yang di sini patogen dalam tubuh ini adalah bakteri yang masuk melewati luka. Makanya kalau kita luka itu kita harus cepat-cepat dibersihkan ya, pakai alkohol, segera dibersihkan. Karena apa? Takutnya terjadi infeksi. Karena bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui luka. Kalau cuma nembus kulit aja nggak bisa. Kalau kulit manusia itu rapat banget, dia disusun atas jaringan epitel yang sangat rapat sehingga tidak mudah dimasuki oleh bakteri. Kecuali kalau ada luka nih, lukanya ya di sini ya. Ya, Miss, Ada S-nya. ada Miss. Screening, Miss. PPT-nya ada nggak? Nggak ada. Kabarnya, Miss. Nggak ada. Ada, bentar ya. Ada ya? Bentar. Nah, sekarang ada nggak? Ada. Ada nih ya. Tadi udah menjelasin sampai sini. Sampai terjadi luka ketika terjadi. Nah, ini sudah terjadi luka. Lihat, ketika sudah terjadi luka, akan ada proses yang namanya pembekuan darah, ya kan? Nah, kemudian kalau udah ada terjadi pembekuan darah, ada respon imun tuh, lihat di situ respon imunnya ada apa aja? Ada yang spesifik. Oke, betul banget. Ini ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Jadi ada dua. Kita lihat aja. Misalnya kalau yang sama. Kalau misalnya proses pertama non spesifik dulu. Non spesifik itu bisa dengan fagositosis. Fagositosis masih ada yang ingat kemarin itu apa artinya? Fagositosis proses apa? Fago. Fagositosis adalah proses dimakan. Jadi si kumannya atau bakteri dimakan sama makrofag. Yang termasuk makrofag itu apa? Limfosit, monosit. Ingat enggak? Nah, kemudian non-spesifik itu juga akan ada yang namanya efek inflamasi. Miss kemarin udah jelasin inflamasi itu apa? Inflamasi, ayo. Peradangan, pembengkakan kan kalau kita misalnya habis luka itu biasanya daerah lukanya bengkak ya, kemerah-merahan terus membesar gitu kan? Ya. Kira-kira tujuan inflamasi sendiri itu buat apa? Kenapa sih tubuh kita tuh harus bengkak dulu kalau cedera? Harus kalau misalnya itu ada proses pembengkakan, kenapa nggak usah ada pembengkakan aja? Kira-kira inflamasi itu tujuannya apa? Mencegah infeksi menyebar. Mencegah Coba infeksi. jawab yang dari Banjar. Ada nggak yang dari Banjar? Biar Mencegah infeksinya infeksi. Terus yang dari Ciamis tambahin. Ada nggak? Biar infeksinya nggak nyebar, betul. Yang dari Tasik tambahin. Mempercepat penyembuhan. Mempercepat proses penyembuhan. Iya, jadi nanti ketika ada inflamasi, nanti tuh kalau inflamasi itu sel pembuluh darahnya itu mengalami apa? Pembesaran namanya Dilatasi. Dilatasi. Iya betul, good. Dilatasi itu sel
pembuluh darahnya itu mengalami pembesaran. Makanya kita kalau bengkak itu kelihatan merah-merah kulitnya karena memang pembuluh darahnya nggak gedean, bekah gitu. Itu namanya dilatasi. Kemudian setelah dilatasi, nanti sel darah putihnya mampu menembus si pembuluh darah, dinding pembuluh darah, nanti akan berangkat dia pergi menuju si kuman tadi. Mau dimakan kumannya, mau difagositosis, kayak gitu. Kemampuan si sel darah putih untuk menembus dinding pembuluh darah namanya apa? Proses apa? Diapedesis. Masih ingat itu di belajar sistem sirkulasi ada. Diapedesis ya. Nah, kemudian lihat di sini ada gambar yang spesifik. Kalau spesifik itu akan ada imunitas humoral. Nah, imunitas humoral itu apa? Yang umum. Antibody. Yang udah pasti. Body humoral, antibody itu kayak senjatanya ya, kayak misalnya kayak kalau misalnya tentara kita kan punya senjata, punya pistol, punya, nah antibody itu kayak senjatanya lah, bomnya. Kemudian ada imunitas diperantarai oleh sel-sel, yaitu ada sel B sama sel T. Masih ingat kemarin sel B sama sel T? Sel B itu limfosit B, ada sel T itu limfosit T. Bedanya apa? Bedanya apa antara sel B dan sel T? Sel B dalam pertahanan humoral. Sel B merespon terhadap antigen. Iya. Bedanya apa? Ada sel B, ada sel T. Itu adalah sel limfosit, sama-sama limfosit, di mana sel B ini, kalau sel B itu pembentukannya sama sel T sama ya di sumsum tulang. Nah ini sumsum tulang pipa ya, tulang yang panjang. Kemudian limfosit berasal dari sel-sel T di dalam tulang. Kalau sel T itu pematangannya di kelenjar timus. Kelenjar timus itu ada di dada, itu ada kelenjar timus. Kalau sel B itu pematangannya di sel limfa nodus atau nodus limfa. Sel B dan sel T itu diproduksi di sumsum tulang, ya kan? Ya. Nah, pematangannya kalau sel B tadi di mana? Di dada. Di nodus limfa. Ya, kalau sel T pematangannya di mana? Kelenjar. Kelenjar. Kelenjar timus ya. Kelenjar timus itu adanya di dada. Itu kelenjarnya kecil ya, kayak kacang bentuknya. Itu berfungsi untuk tempat pematangan sel T. Nih, limfosit. Ada limfosit T, ada limfosit B. Bedanya tempat pematangannya. Oke, kita kembali ke sel T. Sel T ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada apa aja? Coba. Sel pembunuh. Sel T pembantu. Sama sel T pembantu. Nah, oke, kita ngapain sih sel T pembunuh sama sel T pembantu, maksudnya apa? Oke, Miss bakal jelasin. Pembunuh, kalau kita bilang kata pembunuh, pasti dia ngapain? Membunuh. Membunuh. Membunuh, betul. Berarti membunuh siapa? Bakteri. Membunuh. Membunuh bakteri, betul. Jadi sel T pembunuh ini dia yang langsung membunuh bakteri, memakan bakteri. Nah, caranya gimana sih membunuhnya? Gini, sel T-nya ini
yang sel T itu membunuh yang makan nih yang bakteri-bakterinya. Nah, kemudian di sini ada sel T pembantu. Kalau pembantu itu ngapain? Nih garisnya ngapain dia? Mengaktifasi sel B. Bekerja sama. Bekerja sama antara sel B dan sel T, dia mah nggak masing-masing. Nah, sel antibody tadi kita udah. Jadi antibody dihasilkan oleh sel apa? Sel B. Sel B yang berubah jadi sel plasma dulu, kemudian menghasilkan antibody. Nah, nih. Kemudian di sini lihat sel T pembantu, dia itu akan mengaktifasi sel B untuk menjadi sel plasma. Jadi ketika ada sinyal dari sel T pembantu, sel B otomatis berubah menjadi sel plasma, kemudian menghasilkan imunitas humoral. Imunitas humoral itu adalah antibody. Antibody, betul. Kemudian ada apa lagi nih? Ada sel B memori dan sel T memori. Nah, jadi sel T dan sel B itu tetap hidup sebagai sel memori. Jadi kalau si sel kita sudah misalnya nih ada bakteri TBC yang masuk, terus sama sel B ini sudah dihancurkan sama sel T sama sel B. Sel B menghasilkan antibody, sel T bisa langsung membunuh. Kemudian apakah sel-sel tersebut akan ikut mati bersama bakteri? Ternyata tidak. Ternyata akan berubah menjadi sel memori. Memori. Kalau sel memori kira-kira ngapain? Mengenang masa lalu. Jadi kenangan. Betul banget ya, memori. Sel T dan sel B akan tetap hidup sebagai memori. Infeksi kedua oleh antigen yang sama, maksudnya jika 5 tahun lagi nih, ternyata kita terserang lagi bakteri yang sama, yaitu bakteri TBC. Sel B kita sudah itu belum? Sudah siap-siap belum? Udah, soalnya udah tahu. Udah tahu, Udah. Wah, ini udah berpengalaman. Udah berpengalaman. Wah, saya tahu yang datang kamu itu yang 5 tahun lalu itu nyerang saya udah inget, saya udah tahu nih cara melumpuhkan kamu gimana. Nah, itulah fungsi dari sel memori. Dia akan menghasilkan respon sekunder yang lebih cepat. Jika dulu penanganannya masih lambat, karena itu kan baru, oh ini siapa nih, baru identifikasi, belum kenal. Kalau sekarang terserang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, sudah mengenali. Kayak gitu ya. Sudah terkenal, udah kenal, udah disimpan dalam sel memori. Jadi penanganannya akan lebih cepat. Paham? Paham. Paham. Kemudian selain itu, selain sel T, sel B, ada tadi antibody. Ternyata antibody itu apa sih? Nah, nih Miss bakal jelasin tentang antibody yang dihasilkan dari sel plasma tadi. Nah, coba antibody itu apa? Nah, lihat. Dibentuk saat ada antigen masuk ke dalam tubuh. Jadi antibody ini dadakannya kalau misal antibody itu tadi dibentuk saat ada antigen masuk ke dalam tubuh. Paham ya? Kenapa dia dadakan dibikinnya? Paham. Tadi kenapa? Ya kan? Karena dirangsang dulu sama diaktifasi sama sel T pembantu ya kan? Mengaktifasi sel B. Kemudian antigen itu apa? Antigen itu tadi apa? Zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil, hapten yang bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Antigen ini adalah musuh yang menyerang tubuh kita. Kemudian antibodi disebut juga
imunoglobulin atau serum protein, karena antibodi itu tersusun atas protein ya. Ingat, bahannya antibodi itu protein, bukan lemak, bukan karbohidrat, bukan. Protein globulin berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi apa lagi? Antibodi itu senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Makrofagnya siapa? Ini sering banget menyebutkan makrofag. Limfosit. Limfosit, good. Siapa lagi? Ada monosit. Monosit. Limfosit. Monosit itu yang paling gede. Betul. Jadi si antibodi itu dia itu yang menangkap si antigen untuk dihancurkan oleh makrofag. Paham ya? Jadi digiringna eta teh ku antibodi heula, udah diikat sama antibodi, dikasih nih makrofag, bosnya itu makrofag ya. Nih makrofag saya sudah mampu menangkap antigen penyebab corona nih, silakan dimakan kayak gitu ya. Paham? Oke. Ya, oke. Nah, oke, betul. Nah, ternyata tipe antibodi itu bukan cuma satu macam ya, tapi ada beberapa macam. Bukan hanya satu jenis si antibodi itu, tapi ada IgM, IgG, IgA, IgD, sama IgE. Maksudnya apa sih, Miss? Itu IG? IG itu singkatan dari imunoglobulin. Imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin D, sama imunoglobulin E. IG bukan Instagram ya. Iya, jadi bukan Instagram dan antibody. Oke. Ada berapa macam antibodinya berarti? 4 ya? 5 macam, good. Nah, terus apa sih, Miss, beda antara antibodi itu kok banyak banget? Oke, gini. Yang tipe molekul, itu molekul, AB itu antibodi. Kalau IgA, fungsinya untuk apa IgA? Lihat. Miss, gak ada PPT-nya. Nggak ada PPT-nya? Masih yang tadi. Antibodi itu dibentuk saat ada antigen masuk ke dalam tubuh. Itu udah paham? Tadi. Iya, kemudian antigen itu apa sih? Antigen itu yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Jadi antigen itu musuh kita wenya. Antigen itu bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa corona, bisa kuman, kayak gitu ya. Nah, antibodi atau imunoglobulin itu senyawanya berbentuk serum. Kalau serum kayak cairan ya, kalau serum gitu ya. Serum protein globulin berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Oke. Nah, kemudian antibodi ini kan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya. Jadi gini, kalau ada bakteri yang masuk atau kuman yang masuk, jadi antigen itu berfungsi untuk menangkap dulu, menangkap si antigen, si kuman tadi, dicekelan, diikat, kayak gitu ya. Kalau sudah tertangkap, baru si antibodi akan membawanya ke makrofag. Makrofagnya apa aja tadi? Limfosit. Betul. Jadi nih makrofag bosna, saya sudah berhasil menangkap antigen, silakan dimakan kayak gitu. Kemudian tipe antibodi itu berbeda-beda. Ada IG apa aja itu? M, G, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Ada 5 macam antibodi yang semuanya itu berbeda-beda fungsinya. Oke. Nah, ini tipe antibodi dan perannya. Coba kalau IgA itu di apa fungsinya? melindungi tempat masuknya kuman pada sekresi mata. Air mata, mukosa, membran mukosa. Membran mukosa, tapi nggak tahu.
Oke. Bener. Artinya di air mata kita pun ada apanya? Ada antibodinya. Kita Antibody. kalau kelilipan kena debu matanya perih lama-lama, kita ngeluarin air mata, perihnya hilang nggak? Hilang ya? Hilang. Betul. Iya, karena di air mata itu ternyata ada antibody. Kalau kolostrum itu kan kalau misalnya kalian ada ibu-ibu nih melahirkan, kemudian kan di 24 jam pertama dalam mengeluarkan ASI-nya, warnanya itu kuning, ASI-nya itu nggak langsung putih. Itu namanya kolostrum. Apa? Coba. Halo? Jadi gini ya, kalau ibu-ibu yang melahirkan terus mengeluarkan air susu, tapi air susunya nggak putih, kan susu kan identik sama putih ya, tapi warnanya kuning, itu jangan dibuang, itu harus dikasihin ke dedek bayinya karena itu adalah kolostrum. Kolostrum ini adalah antibodi yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh si anak hingga dewasa. Jadi sayang banget kalau misalnya dibuang begitu aja, nanti nggak dapat antibodinya. Karena kolostrum ini hanya dihasilkan 24 jam setelah melahirkan. Jadi cuma awal-awal aja, nanti kesananya udah jadi air susu ibu biasa, nggak ada kolostrumnya. Paham? Ya. Oke. Imunoglobulin D atau IgD, itu apa fungsinya? Berikatan dengan sel B, pemasakan sel B. Oke, jadi si IgD itu tadi berikatan dengan sel B, sel limfosit B ya. Dalam proses pemasakan sel B itu ada IgD-nya. Ada IgE. Kalau IgE itu berikatan dengan makrofag. Makrofag tadi limfosit ya sama monosit. Dan mast cell atau sel mast membantu pelepasan histamin. Nah, histamin itu diproduksi dalam reaksi alergi. Jadi kalau misalnya kita alergi, siapa di sini yang alergi makan udang atau seafood? Aku. Ya, kalau kita alergi itu gatel ya. Nah, reaksi alergi itu sebenarnya alergi itu sebenarnya adalah reaksi tubuh kita dalam melindungi tubuh kita sebenarnya, karena kita kan tidak cocok, misalnya ada yang alergi seafood, kita gatal-gatal, jadi kan kita nggak berhenti, kita berhenti makan seafoodnya ya. Nah itu kita alergi dulu, jadi biar kita tidak melanjutkan makan seafoodnya. Itu reaksi alergi kayak gitu. Ada alergi debu, kalau misalnya ada debu jadi bersin-bersin. Ada alergi apa lagi? Alergi kacang, banyak ya. Itu IgE. IgE itu dalam proses alergi itu si IgE yang berperan. Kalau IgG gimana? AB yang dilepas pada peredaran darah mampu melintasi plasenta ke fetus atau melindungi bayi yang baru lahir. Kalau IgG itu tadi apa? Melintasi plasenta ke fetus. Fetus itu janin ya? Oh iya. Fetus itu janin. Jadi janin itu kan sangat rentan, udah masih kecil, nggak ada antibodinya, maka nanti akan dikasih antibodi dari ibunya, yaitu IgG, antibodi yang dilepas ke peredaran darah, terus dia akan mampu melintasi plasenta, lalu dia akan bergerak ke fetus. Jadi si IgG itu adalah antibodi yang diwariskan dari ibu untuk anaknya, untuk melindungi bayi yang baru lahir. Kayak gitu, ada IG-nya. Jadi sebelum keluar dari perut ibu udah dibekali IgG dulu ya. Paham? Kalau IgM itu yang gimana? Itu terdapat pada darah dan dibuat oleh sel B. Jadi kalau IgM itu adalah pokoknya yang ada di darah, di darah itu banyak mengandung antibodi IgM. Kelima, antibodi ini fungsinya beda-beda, perannya beda-beda, dia memiliki tugas tersendiri-sendiri, jadi nggak satu macam gitu. Nah, kemudian nih ada gangguan pada sistem kekebalan tubuh.
Apakah sistem kekebalan tubuh kita lancar-lancar aja dalam melaksanakan tugasnya? Kira-kira gimana? Enggak kan ya? Tidak. Enggak. Enggak. Nah, tujuannya ada apa aja di situ? Ada alergi. Alergi. Alergi respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Ya, betul. Kan ada yang alergi seafood, responnya berlebihan tuh. Orang mah biasa aja ya makan seafood, tapi dia itu misalnya jadi gatel-gatel, merah-merah. Terus ada lagi yang alergi debu, jadi bersin-bersin. Ada alergi apa aja? Alergi cuaca panas, kulitnya jadi merah-merah, beruntusan, bintik-bintik. Itu ada. Alergi dingin. Alergi dingin, hidungnya meler terus, mampet, nggak bisa Cuaca. napas, itu bisa. Flu terus. Nah, alergi-alergi itu adalah gangguan sistem kekebalan tubuh. Kita bisa menghilangkan alergi tersebut dengan meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Contohnya Miss ya, Miss itu dulu Miss, pernah alergi dingin. Setiap malam itu tuh nggak bisa napas, pasti mampet, tapi nggak ada ingusnya juga. Ada suaranya? Ada. Ya. Ada ya. Suka kalau sepi tuh nih suka deg-degan ini teh kemana. Nah, kalau alergi itu, misalnya nih Miss dulu alergi dingin, mampet hidungnya, kemudian bisa lu sembuh. Kenapa? Olahraga, Miss olahraga jogging tiap pagi di daya tahan tubuhnya ternyata lama-lama hilang. Dan alerginya itu sekarang udah nggak lagi, sekarang udah normal setiap malam kalau tidur itu normal-normal aja, nggak mampet. Nah, itu ternyata alergi bisa kita sembuhkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu setelah alergi ada apa? autoimunitas. Autoimunitas, pernah dengar nggak penyakit autoimun? Pernah. Pernah dengar? Oke. Kenapa? Autoimun tuh artis-artis ada yang kena penyakit autoimun. Tahu penyakit lupus? Yang lumpuh nggak bisa lain. Autoimun. Ya. Autoimun apa sih? Jadi gini, antibodi yang diproduksi itu malah menyerang sel-sel tubuh kita. Kan kalau antibodi itu seharusnya menyerang benda asing ya, menyerang musuh. Ini malah sel tubuh kita yang diserang. Karena si sistem kekebalan tubuh kita itu tidak mampu membedakan antara benda asing atau sel tubuh sendiri, antara teman sama musuh itu nggak bisa ngebedain mana kawan, mana musuh, nggak bisa. Itu penyakit autoimun yang akhirnya malah menyerang tubuh kita sendiri. Contohnya diabetes mellitus, contohnya lupus. Kalian bisa searching nanti penyakit lupus itu gimana lebih lengkapnya. Jadi dia itu bengkak-bengkak badannya, lama-lama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi susah. Sistem kekebalan tubuh yang seharusnya menyerang, menjaga tubuh kita malah balik nyerang kita, pengkhianat gitu ya. Mengkhianati. Oke, setelah autoimun ada apa lagi? AIDS. Wow, kalau AIDS pasti udah pada tahu. AIDS itu HIV, dari HIV. Kumpulan berbagai penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV. Ada yang tahu HIV singkatannya apa? Ada yang tahu singkatan HIV apa? Human Immunodeficiency Virus. Jadi si AIDS itu gimana sih? Coba gimana? Yang bisa jelasin kasih 100. Nyerang sistem imunnya. Sistem
Sistem imunnya melemah. Kalau sistem imun lemah, berarti kita gampang Halo? Halo. Iya, Miss. Kalau sistem imunnya lemah, kita gampang terserang penyakit. Penyakit apa aja? Gampang kena penyakit. Oke, nah lanjut. Ini betul. Sistem kekebalan tubuh kita itu bisa diserang. Pertama, itu ada penyakit sistem kekebalan, penyakit kekebalan alami. Maksudnya apa? Jadi, kalau penyakit sistem kekebalan itu sudah tersistematik semuanya terserang. Kalau penyakit kekebalan alami itu penyakit yang alami aja kayak gitu. Gimana sih? Apa aja yang termasuk penyakit sistem kekebalan? Yang pertama ada AIDS. AIDS itu tadi yang disebabkan HIV. Kemudian ada kanker. Kanker itu artinya sel tubuh kita, sel imun kita itu kalah. Karena kanker itu bisa terus tumbuh tanpa bisa kita hentikan. Artinya sistem kekebalan tubuh kita mengalami penurunan karena kanker terus tumbuh memperbanyak diri tanpa terkendali. Kemudian ada sindrom kelelahan kronik, ada asma, ada penyakit Ascar-Legion, wah banyak banget, ada luka menular, ada osteoporosis, ada tulang sendi kaku, ada gangguan pencernaan. Nah, kemudian ada penyakit kekebalan alami, ada rematik, radang sendi, alergi, kencing manis, hepatitis keluar. Siapa? PPT-nya enggak itu nih. PPT-nya nggak keluar lagi. Oke, ya ampun, luar biasa. Bentar ya. Oke, Miss buka lagi PPT-nya. Ada sekarang? Ada. Nakal ya PPT-nya, kabur-kaburan terus. Nah, ini sistem kekebalan tubuh kita. Kalau diserang tuh lihat kelenjar timus ada di mana? Di dada ya. Sistem limfa itu di bahu. Nah, sistem limfatik itu ada di seluruh tubuh kita. Nah, kemudian kalian pernah imunisasi nggak? Pernah. Imunisasi itu apa? Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin adalah suatu obat yang diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tapi juga membantu penyakit yang serius yang timbul pada masa anak-anak. Kita waktu kecil itu pasti disuntik ya tiap bulan. Ada imunisasi BCG, imunisasi polio. Kira-kira Miss mau tanya, sebenarnya ketika kita imunisasi yang dimasukin ke tubuh kita apa? Obat. Yang disuntikan apakah itu obat atau apa? Misalnya nih, ada vaksin polio, kita lagi disuntik polio. Kalau enggak kita lagi nungguin vaksin corona nih. Itu tuh yang dimasukin ke tubuh kita apa? Virus corona yang dilemahkan. Virus polio yang diremahkan. Dilemahkan, jadi nggak segarah. Jadi dilemahkan dulu. Vaksinnya untuk apa? Untuk merangsang pembentukan Body. Ya, kalau kan antibodi itu bikinnya ngedadak ya, ketika ada antigen baru dia membentuk antibodi. Makanya kita sengajain aja, kita masukin penyakit nih ke tubuh kita. Misalnya vaksin BCG. Vaksin BCG itu mencegah penyakit TBC kan. Kita itu waktu bayi itu dimasukin sama kuman TBC. Nah, tapi kita TBC enggak karena TBC-nya sudah dilemahkan bakterinya ya kan. Tapi karena kita dimasuki oleh antigen BCG, tubuh kita menghasilkan antibodi enggak?
Menghasilkan. Menghasilkan antibodi. Terus misalnya kita udah gede nih. Sekarang kita misalnya ada bakteri BCG masuk ke bakteri TBC masuk ke tubuh kita, kira-kira respon tubuh gimana? Respon tubuh kita gimana coba? Biasa wae karena ada memori. Kalau kita udah dimasukin vaksin dulu, artinya sudah teringat, sudah termemorikan? Sudah. Bahas ke yang tadi, artinya sudah simpan di sel Memori. memori ya kan? Ya. Oke, kalau sudah paham, udah dimasukkan ke sel memori, artinya vaksin ini membantu pembentukan antibodi. Kayak sekarang kita lagi nunggu vaksin corona. Kalau kita disuntik vaksin corona, apakah kita bisa selamat dari penyakit corona? Bisa nggak? Kalau ada bisa, Miss Meren. Iya, kalau ada bisa, kita lagi nunggu. Jadi ketika misalnya tahun depan, 5 tahun lagi ada virus corona yang nemplok ke badan kita udah nggak perlu takut karena sel T memori kita sama sel B memori kita udah tahu di titik lemah corona itu di sini. Jadi kalau ada virus yang kayak gini masuk, ayo kita langsung serang bagian ininya aja, kayak gitu. Nah, imunisasi dasar yang wajib di Indonesia itu ada apa aja tuh? PT-nya ada? Hepatitis. Oke, itu polio, BCG, DPT. Kalau DPT itu untuk apa? Difteri. Oh. Difteri. Difteri tapi Terus ini. tetanus. DPT itu singkatan difteri, pertusis, tetanus. P-nya itu pertusis itu kayak batuk gitu ya. Kemudian ada DPT lagi, DPT-nya berkali-kali, juga berkali-kali. Terus ada campak. Campak itu penyakit campak ya, tahu cacar ya. Makanya kita cacar itu penyakit 1 kali seumur hidup. Oke, dari pembahasan yang dari awal sampai akhir ada pertanyaan ya? Kalau mau nanya, nah. Miss, kalau memar kan ada suka beda-beda warnanya. Itu teh sama aja atau gimana? Memar Ada itu yang warna inflamasi ya? Oke. Iya. Memar itu kan inflamasi. Kenapa ada yang warnanya biru, ada yang kebiruan, ada yang hijau, ada yang merah. Kayak gitu kan? Iya. Kalau warnanya biru itu adalah efek karena pembuluh darah kita itu kan terluka. Halo? Ya, Miss, tadi gak ada suaranya. Jadi kenapa sih warnanya biru? Jadi kalau warnanya biru itu kan ada bagian pembuluh darah kita yang tidak dialiri oleh sel darah karena memang rusak di situ karena kena benturan. Makanya si partikel kapiler-kapiler darah yang ada di bagian itu tidak teraliri oleh darah sehingga warnanya biru. Kalau kemerah-merahan itu arti si pembuluh darahnya mengalami dilatasi, mengalami pembelebaran, makanya warnanya merah. Terus suka ada nanahnya kalau di memar, betul? Iya, kadang-kadang. Iya, kira-kira nanah itu apa? Nanah itu adalah sel putih yang kalah, yang mati setelah melawan penyakit. Setelah berjuang melawan penyakit, membunuh, terus dia mati. Itu menghasilkan nanah. Paham?
Harus dibuang Amin. aja. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Miss, kalau luka menular itu kayak gimana? Kalau luka apa? Luka menular. Luka Yang tadi. menular. Oke, good. Luka menular tuh gini. Kalian tahu penyakit borok, penyakit kudis? Tahu? Tahu Koreng, tahu? ya? Korengan. Iya. Bukan Itu buduk. Buduk, iya betul. Kalau buduk itu banyak lukanya nggak? Banyak. Kalau buduk, iya. Buduk itu penyebabnya bakteri. Kalau misalnya nih kalian satu kamar dengan yang buduk misalnya, terus satu kamar mandi sama yang buduk, kalian bisa ketularan nggak? Oh iya, Bisa iya jadi. bisa. Iya, betul, begitu. Karena kalau di pesantren nih hiji buduk-buduk KB, Salah dia. kayak gitu. Iya kan? Atau Miss Nah, tahu itu kalau berenang di itu Miss di tempat umum. emang iya. Kalau berenang di tempat umum, kan biasanya airnya udah pakai kaporit ya. Tahu kan kaporit anu bau nih. Itu tuh buat membunuh kuman, tapi tetap aja kita harus hati-hati yang namanya tempat umum, resiko terkena penyakit itu pasti ada, akan selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Artinya ya kita jangan sampai terluka, kita jangan sampai infeksi, nanti kita ketularan bakteri. Apalagi kalau di air itu bakteri salmonella banyak banget. Ada jamur, kandida, wah banyak sekali. Jadi sumber-sumber penyakit itu sangat di depan mata kita sebenarnya. Cuma kembali lagi ke sistem imun kita, apakah bagus apa enggak? Bisa ditingkatkan nggak sistem imun? Bisa. Makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, jangan begadang, alkohol, rokok, udah cukup. Jangan stres, ingat, jangan stres. Karena stres itu akan menekan sistem imun kita serendah-rendahnya. Walaupun kita makannya bagus, makannya bergizi, kalau otak kita jalan terus stres, udah drop. Makanya orang yang banyak pikiran, orang yang banyak masalah, yang nggak bisa menghandle emosi, bawaannya marah mulu, gampang sakit, gampang jantungan, ya nggak?